Dan pemirsa, apa penyebab sang raja hutan mulai merambah ke permukiman warga? Langsung saja kita akan menanyakannya kepada Kepala BKSDA Aceh, Agus Rianto. Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi, Mbak. Pak Agus, ini kasus begitu ya, di mana harimau kemudian turun atau mereka merambah ke permukiman warga sudah beberapa kali kita temukan. Dan diduga salah satunya adalah karena memang adanya kerusakan lingkungan habitat mereka. Sudah seberapa parah Pak sebenarnya kerusakan habitat harimau di Sumatera ini, Pak Agus? Kalau saya mungkin nggak berbicara dari skup Sumatera ya, karena wilayah kerja saya hanya ada di Aceh. Jadi memang untuk habitat harimau sendiri atau habitat satwa liar yang lain memang saat ini sudah mengalami tekanan-tekanan ya, terdegradasi yang tentu saja ini berakibat terhadap eh, ruang lingkup dari teritori harimaunya itu sendiri dan satwa-satwa lainnya yang berdampak terhadap timbulnya konflik ke masyarakat. Seperti itu, Mbak. Kalau di Aceh sendiri di mana saja sih Pak sebenarnya habitat, mungkin lebih detail lagi gitu Pak, habitat harimau yang saat ini lingkungannya sudah banyak mungkin berubah fungsi atau rusak, itu di mana saja Pak ini sebenarnya kalau Jadi dipetakan Pak Agus? di tahun 2019 ini kurang lebih ada 16 konflik ya, Mbak, yang terjadi di wilayah Aceh. Itu ada di di Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulu Salam, kemudian di Aceh Timur dan di Aceh Utara, Mbak. Sementara itu yang data yang kami miliki untuk konflik yang terjadi. Baik, tadi Anda sebutkan ada 16 ya Pak ya? Iya. 16 kasus sepanjang 2019, begitu kasus terkait dengan harimau dan warga ini sendiri. Ini kasusnya meningkat atau menurun Pak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya kalau di Aceh? Untuk tahun-tahun sebelumnya memang ini terjadi dari tahun 2005 tahun terakhir ini memang ada penurunan, Mbak, terkait dengan konflik manusia dan satwa khususnya harimau. Ini tak lepas juga dari upaya-upaya edukasi yang dilakukan oleh kita ke masyarakat. Baik, edukasi seperti apa Pak selama ini yang disampaikan kepada masyarakat Pak Agus? Ya, bagaimana kita menjaga habitat atau hutan sebagai habitat dari satwa liar. Terus kemudian juga terkait dengan upaya-upaya pelestarian satwa, karena tak lepas selain juga habitat yang terdegradasi juga hewan pakan dari harimau itu sendiri yang memang terus dilakukan perburuan seperti rusa. Oleh karenanya kita terus melakukan edukasi ke masyarakat, pentingnya hutan, pentingnya satwa liar untuk kehidupan kita. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak, di Aceh terakhir ini kalau tidak salah kasus yang terjadi begitu ya antara harimau dan manusia. Ini terkait dengan ada sapi warga yang dimangsa begitu Pak Agus ya. Ini bagaimana Pak? Apakah saat ini sudah ditemukan harimau ini, Pak Agus? Ya, memang sejauh ini kita masih terus melakukan pengawasan bersama pihak aparat desa, baik kepala desa, Babinsa maupun Babin Kamtipmas dan masyarakat setempat terus melakukan kegiatan patroli. Meskipun kita sudah melakukan upaya-upaya pengusiran terhadap satwa tersebut, namun kewaspadaan tetap kita lakukan terkait dengan konflik harimau tersebut, Mbak. Pak, mungkin saya juga ingin tahu Pak, untuk keberadaan harimau di Aceh ini seberapa banyak Pak jumlahnya, dan apakah jumlahnya ini mengalami peningkatan atau penurunan Pak Agus? Ya itu kalau dari segi jumlah konflik pertemuan itu kan dari 5 tahun terakhir itu mengalami penurunan. Artinya itu kan terkait konflik, terkait perjumpaan dengan maksud kami jumlah harimaunya Pak Agus. Iya, artinya dari jumlah itu mengalami penurunan karena rata-rata yang saat ini perjumpaan yang ditemukan kebanyakan 1 ekor.
Baik, Pak Agus, kalau kita melihat tentunya kita harus bisa hidup berdampingan begitu ya, apalagi kalau hidup di dekat permukiman dengan hutan seperti itu, Pak. Tadi Anda katakan sudah ada sosialisasi yang dilakukan, tetapi sepertinya warga ini juga masih mengganggu habitat, terus kemudian tadi Anda katakan berburu pakan yang sebenarnya menjadi makanan utama begitu dari harimau ini sendiri. Kemudian apalagi sebenarnya upaya yang dilakukan, bagaimana kemudian juga mengajak agar masyarakat bisa hidup berdampingan dengan hewan atau satwa-satwa liar ini, Pak Agus? Ya tentu saja seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kami terus melakukan eh, edukasi ke masyarakat, bagaimana pola pengembalaan masyarakat yang tadinya sistem pelepasan liaran di sekitar dekat atau mendekati kawasan hutan, kita apa kita coba rubah menjadi pola yang terkontrol, tidak dilepaskan begitu liarkan sendiri. Kemudian juga bagaimana dari tingkat sekolah kita mulai memberikan penyadaran kepada anak-anak sekolah terkait pentingnya hutan dan satwa liar itu sendiri bagi eh, ekosistem yang ada di wilayah tersebut. Seperti itu, Mbak, kurang lebih. Baik, baik. Pak Agus Arianto, terima kasih Kepala BKSDA Aceh sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.